Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 14, kelompok metode ilmiah, yang mana kita di sini ingin membahas nih mengenai plagiarisme. Nah, kebetulan di sini saya Ringgi Violitasari selaku moderator, dan di sini ada rekan-rekan saya. Dipersilakan untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ferawi Sipahutar sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Rizka Kurniawati sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Rifandi Ahmad, Sultan Tarigan sebagai pemateri. Oke, baik teman-teman. Jadi itulah nama-nama pemateri yang akan menyampaikan materi pada hari ini ya. Oke, mungkin kita bisa langsung mulai aja ke yang pertama, yaitu akan ada membahas mengenai pengertian yang akan dibahas oleh Saudara Ruth. Saudara Ruth, kami persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Baiklah, langsung saja. Sebelum masuk untuk ke inti yang mau kita bahas ini, saya ingin menyampaikan bahwa sebenarnya ada beberapa hal-hal kecil yang sebenarnya terjadi di hidup kita dan merupakan sebuah kesalahan dan memiliki sanksi. Tapi kita tidak pernah menyadari itu dan menganggap itu adalah hal yang sepele. Nah, salah satu hal kecil yang biasa terjadi di dalam hidup kita adalah plagiat. Plagiat atau plagiarisme adalah suatu perbuatan menjiplak ide, gagasan atau karya orang lain yang selanjutnya itu biasanya diakui sebagai karya diri kita sendiri, atau menggunakan karya orang lain tetapi tanpa menyebutkan sumbernya, sehingga menimbulkan asumsi yang salah atau keliru mengenai asal-muasal dari suatu ide atau gagasan dan karya tersebut. Nah, mungkin selanjutnya kami akan membahas tentang apa-apa saja jenis-jenis dari plagiat dan contoh-contohnya akan dijelaskan oleh rekan saya kepada Saudari Rizka. Saya persilahkan. Baiklah, terima kasih Ruth. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis plagiarisme. Yang pertama itu plagiarisme klon. Itu ialah tindakan mengambil pekerjaan orang lain kata demi kata dan mengirimnya sebagai hak milik. Contohnya itu, misal si orang ini menuliskan gajah sedang menjelaskan binatang, memakan buah, daun, pucuk, dan rumput tinggi. Nah, si plagiat ini menuliskan kembali tulisan tersebut. Selanjutnya, plagiarisme CTRL+C ialah memotong dan menempel dan tampaknya merupakan karya penulis. Selanjutnya, plagiarisme remix ialah tindakan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber, menggabungkan menjadi satu karya oleh parafrase, dan kemudian mengklaimnya sebagai karya Anda sendiri. Selanjutnya, find and replace plagiarisme. Mengubah kata kunci dan frasa dari konten asli, tetapi menjaga bagian utama dari sumber asli tetap utuh. Contohnya, gajah sedang menjelajah binatang, memakan buah, daun, pucuk, dan rumput tinggi. Si plagiat ini mengubahnya menjadi gajah adalah tidak stasioner binatang, makanan buah-buahan, daun, pucuk, dan rumput tinggi. Selanjutnya, recycle plagiarisme. Meminjam dari karya sendiri sebelumnya tanpa mengutip sumbernya dengan benar. Contohnya menggunakan data yang sama dari studi sebelumnya untuk yang baru. Selanjutnya, hybrid plagiarism. Perpaduan karya yang dikutip dengan tepat di samping bagian yang disalin dari sumber asli yang tidak dikutip. Selanjutnya, 404 error plagiarisme. Mengutip sumber yang tidak ada atau menyediakan sumber yang tidak akurat informasinya. Selanjutnya, agregator plagiarisme. Cukup memotong dan menempelkan seluruh petikan dari sumber, mengutipnya dan menyerahkan atau menerbitkan karya itu dengan nama mereka sendiri. Selanjutnya, mashup plagiarisme. Tindakan mencampur informasi yang disalin dari berbagai sumber untuk menciptakan apa yang Anda rasakan.
Dan yang terakhir, retweet plagiarisme. Mencakup kutipan yang tepat tetapi sangat bergantung pada karya asli ketika datang ke struktur dan kata-kata dan tidak memiliki pemikiran, ide, atau argumen. Contohnya, gajah sedang menjelajah binatang, memakan buah, daun, pucuk, dan rumput tinggi. Diubah menjadi gajah dikenal karena keberadaannya menjelajah binatang, memakan buah-buahan, daun, pucuk, dan rumput tinggi. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh Kak Rifandi tentang sanksi di plagiarisme. Baiklah, untuk sanksi perbuatan plagiarisme itu termasuk ke dalam kriteria pidana yang diancam. Undang-Undang Hak Cipta menyebutkan 8 pasal perbuatan-perbuatan yang dapat dijerat dengan ancaman pidana. Semua perbuatan tadi dikategorikan sebagai delik aduan. Dari pasal-pasal tersebut, tidak ada satupun yang menyebutkan istilah plagiarisme dan autoplagiarisme. Justru pasal 44 Undang Hak Cipta membuat rumusan secara negatif dengan kata-kata sebagai berikut. Penggunaan, pengambilan, penggandaan, dan atau pengubahan suatu ciptaan dan atau produk hak terkait secara seluruh atau sebagian yang substansial tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta atau pemegang hak cipta, dan seterusnya. Rumusan pasal 44 huruf A ini perlu dicermati dari bunyi ketentuan tersebut jelas. Bahwa syarat mencantumkan sumber adalah sebuah syarat mutlak untuk dapat terbebas dari tindak pelanggaran. Artinya, jika tidak dicantumkan sumbernya, pasal ini otomatis mengkategorikan tindakan itu sebagai pelanggaran hak cipta, sekalipun dalam sanksi pidana tidak disebut-sebut secara eksplisit tentang ancaman sanksi jika terjadi pelanggaran atas pasal 44 Undang Hak Cipta. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang sanksi plagiarisme. Sekian, kembali ke moderator. Baik, terima kasih kepada Kak Rifandi. Selanjutnya, akan ada mengenai menghindari plagiarisme yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Jadi menghindari plagiarisme itu bisa dengan cara yang pertama, tulisan tidak disitasi dari satu sumber. Sitasi itu sendiri adalah cara kita memberitahukan kepada pembaca bahwa bagian tertentu dalam karya ilmiah kita berasal dari sumber lain. Terus yang kedua itu cermat dalam melakukan sitasi. Terus membaca langsung dari sumbernya dan sumber rujukan yang bermutu. Dan yang keempat yaitu ada tata cara penulisan konsisten atau teknik sitasi karena memiliki pedoman yang tertentu. Saat menghindari plagiarisme ini juga kita tuh harus memberikan penghargaan setiap kali menggunakan ide, opini, atau teori dari orang lain. Terus kita juga tuh fakta, statistik, grafik, gambar, atau setiap informasi yang bukan merupakan fakta umum atau common knowledge. Terus kutipan dari perkataan atau orang lain itu harus kita tulis untuk menghindari plagiarisme sendiri. Terus parafrase perkataan atau kata-kata orang lain yang tertulis. Dan untuk menghindari plagiarisme ini kita harus menggunakan ide kita sendiri. Seperti itu sih. Baik, menurut kelompok kami ini sudah cukup ya pembahasannya. Kita langsung aja masuk ke topik selanjutnya. Topik selanjutnya yaitu akan ada periksa tulisan ilmiah pendek, yang mana tugas ini udah kita kerjakan secara individu dan untuk teman-teman akan memeriksanya terkait plagiatnya atau tidak gitu. Mungkin kita bisa mulai dari Ruth. Silakan saudari untuk memeriksa tugas individu dari rekannya saudari Ruth. Terima kasih. Silakan. Baik, terima kasih moderator. Mungkin untuk hostnya bisa di-share screen dulu. Nah, yang punya Rindi.
Nah, saya di sini ingin mengoreksi punya rekan saya yang bernama Rindi Violitasari, di mana judul dari tulisan ilmiah ini berjudul tentang kopi. Nah, dapat kita lihat di sini dari 100% ada 11% yang mengandung plagiat. Dan plagiat itu terdapat pada 4 kalimat. Masing-masing kalimat itu 4% mengandung plagiat, 4% mengandung plagiat, dan dari salah satunya hanya mengandung 3% ini plagiat. Mungkin pada saat membaca jurnal, bisa saja rekan saya Rindi tidak sengaja bukan mengcopy paste, tapi mungkin kata-katanya sama dari jurnal tersebut, sehingga pada saat diperiksa dengan aplikasi jadinya itu termasuk plagiat. Mungkin menurut saya 11% mengandung plagiat itu sudah dikatakan cukup baik lah, dan diharapkan ke depannya lebih bisa lagi untuk mengasah kata-katanya sendiri melalui referensi jurnal-jurnal yang ada, agar tidak terjadi lagi kesalahan yang sama. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Ruth yang telah memberikan tanggapannya terkait plagiarisme ini. Oke, selanjutnya mungkin dari Kak Rifandi yang akan mengoreksi tugas individu dari rekan kami. Dipersilakan untuk Kak Rifandi. Baiklah, saya Rifandi akan mengoreksi punya Rizka. Nah, di sini bisa diperbesar sedikit. Oke. Jadi jumlah kata yang ada itu ada 814 dan hasil yang ditemukan itu ada 1. Nah, 1 di sini termasuklah ke dalam 3% plagiat. Plagiat di sini secara garis besar kalau standar untuk plagiat itu 20%. Jadi selama di bawah 20% itu masih dikatakan aman. Kesalahan 3% yang terjadi tersebut itu disebabkan mungkin dalam mengungkapkan gagasan, si Rizka mengungkapkan gagasannya itu masih mengandung beberapa kata yang masuk ke dalam jurnal tersebut. Jadi begitu kurang lebih untuk itulah kenapa plagiat 3% ini bisa ada di dalam hasil tugas dari Rizka itu sendiri. Mungkin itu saja. Oke, terima kasih kepada Kak Rifandi. Selanjutnya ada Saudari Rizka yang akan memberi tanggapan terkait tugas individu dari rekannya. Dipersilakan kepada Saudari Rizka. Baiklah, saya akan memeriksa punya Kak Rifandi. Hasil yang didapatkan itu 0% dari 100%. Dan jadi bisa dikatakan sudah baik. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Saudari Rizka. Yes, dan yang terakhir yaitu saya sendiri yang akan memberi tanggapan terkait tugas individu dari Saudari Ruth. Oke, jadi ini yang udah dicek oleh Saudari Ruth di aplikasi Dupli Checker, yang mana jumlah kata dari tulisan Saudari Ruth ini ada 687 dan ditemukan 4 plagiat dengan 11% plagiat dan 86% unik. Dan seperti yang sudah dikatakan oleh Kak Rifandi tadi, kalau untuk di bawah 20% itu kan masih aman ya. Dan untuk tulisan dari Saudari Ruth ini masih aman karena dia masih 11%. Dan di sini
terlihat pada saat Saudari Ruth mengutip jurnal, yaitu pada bulan April 2018 dengan volume 1 nomor 2, itu kemiripannya ada 13% gitu. Mungkin dari Saudari Ruth dalam merangkai kata-kata itu masih mirip dengan jurnal itu. Terus di sini juga tuh ada jurnal tentang desain June Strategy for Enhancing Robusta Coffee, itu kemiripannya ada 4%. Nah, dan seperti kayak tadi, mungkin dari Saudari Ruth-nya itu dalam merangkai katanya juga tuh kurang pas gitu. Mungkin untuk kedepannya dapat diperbaiki lebih baik lagi gitu sih. Oke. Jadi terkait kegiatan kita hari ini, menurut saya sudah cukup ya. Tadi kita udah ngebahas tentang pengertian plagiarisme, tentang jenis-jenisnya, tentang sanksi, maupun cara menghindari dari plagiarisme ini. Dan kita tutup dengan mengecek tugas individu dari rekan-rekan kami. Dan menurut saya sekian, apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.